Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Cahyaningrum dengan nomor induk mahasiswa 2112-17888. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pokok-pokok Filsafat Hukum. Dalam bahasa Yunani, filsafat disebut philosophia yang berasal dari dua akar kata, yakni philos dan sophos. Philos sendiri mempunyai arti cinta dan persahabatan, sedangkan sophos berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Dengan demikian, filosofia diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Istilah filosofia masih menjadi perdebatan tentang siapa yang paling awal memperkenalkannya. Ada yang mengatakan bahwa diperkenalkan oleh Heraklitos, dan ada pula pendapat lain yang mengemukakan bahwa Pythagoras yang pertama kali memperkenalkannya. Kemudian, hukum merupakan suatu kesengajaan dalam kesederhanaan untuk memahami secara utuh hukum itu sendiri. Hukum berasal dari suatu pemerintah yang sah dalam suatu negara yang berdaulat. Hukum harus pasti dan adil supaya dapat menjalankan fungsinya, yakni menjamin aturan hidup bersama dan menghindarkan terjadinya kekacauan. Filsafat hukum dapat dipelajari bahwa pada zaman dahulu, hukum alam seringkali dianggap sebagai hukum yang sah. Berarti bahwa filsuf-filsuf zaman itu memandang hukum alam sebagai suatu hukum tersendiri, terlepas dari hukum yang mengatur hidup bersama orang-orang dalam undang-undang. Kemudian saya akan memasuki pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian filsafat hukum. Filsafat dan hukum sangatlah berkaitan sehingga menghasilkan filsafat hukum. Dalam beberapa literatur, filsafat hukum digambarkan sebagai suatu disiplin modern yang memiliki tugas untuk menganalisis konsep-konsep preskriptif yang berkaitan dengan jurisprudensi. Objek filsafat hukum sendiri adalah hukum itu sendiri, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasar yang disebut dengan hakikat. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan filsafat hukum. Awal mula perkembangan filsafat hukum dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada awal mula perkembangannya dimaksudkan dengan pemikiran filsafat tersebut tidak hanya filsafat yang berasal dari dalam arti sempit, melainkan pemikiran-pemikiran ilmiah pada umumnya. Sampai pada masa modern, filsafat tersebut membentuk suatu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang ketiga, membahas tentang letak filsafat hukum dalam ranah ilmu hukum. Telah kita ketahui bahwa hukum berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku manusia, terutama untuk mengatur perilaku manusia agar tidak terjadi kekacauan. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat manusia yang disebut dengan etika atau filsafat tingkah laku. Jadi lebih tepat dikatakan bahwa filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, etika spesies, dan filsafat hukum sebagai subspesies. Kemudian yang keempat, membahas fungsi filsafat hukum. Filsafat hukum sendiri mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Seperti filsafat memberikan gambar alam semesta sebagai keseluruhan, kemudian fungsi filsafat hukum dalam penegakan hukum, kemudian aneka tujuan filsafat hukum, dan yang kelima membahas aliran-aliran filsafat hukum. Yang pertama ada aliran hukum alam. Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Kemudian menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Yang kedua, aliran positivisme hukum. Positivisme hukum adalah aliran hukum positif yang memandang perlu secara tegas memisahkan antara hukum dan moral, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das Sein dan das Dollen. Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua bentuk,
yaitu yang pertama aliran hukum positif analitis oleh John Austin. Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikatnya sendiri menurut Austin terletak pada unsur perintah itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Kemudian yang kedua ada aliran hukum murni Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran ini dikenal dengan teori hukum murni dari Hans Kelsen. Jadi hukum adalah suatu kategori keharusan atau ideal, bukan sains kategori. Yang ketiga, ada aliran utilitarianisme atau utilisme, merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan. Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemudian yang keempat ada mazhab sejarah. Dalam perkembangannya, mazhab sejarah mengalami modifikasi oleh pengikutnya Maine, yang mengatakan bahwa hukum berkembang dari bentuk status kontrak sejalan dengan perkembangan masyarakat dari sederhana ke masyarakat kompleks dan modern. Yang kelima, aliran sociological jurisprudence. Aliran ini berkembang di Amerika, dan aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata sesuai dapat diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian yang keenam ada aliran realisme hukum. Realisme hukum ini terdapat dua macam. Yang pertama, sejarah kemunculan. Hodri Azizi mengatakan bahwa aliran realisme muncul bermula dari adanya penolakan terhadap aliran positivisme. Kemudian yang kedua, American legal realism, merupakan pendekatan secara pragmatis dan behavioristis terhadap lembaga-lembaga sosial. Para ahli hukum Amerika mengembangkan cara pendekatan tersebut dengan meletakkan tekanan pada putusan-putusan pengadilan dan tindakan-tindakan hukum. Yang ketujuh ada aliran sociology of law. Pemikiran sosiologi ini ditandai oleh karakter seperti pertama, bahwa pandangan hukum sebagai suatu metode kontrol sosial. Yang kedua, di samping itu, para ahli hukum sosiologi sangat spektif dengan aturan-aturan yang ada dalam buku teks hukum yang terkodifikasi, karena yang utama adalah hukum dalam kenyataan aktualnya. Ketiga adalah para ahli hukum sosiologis pada umumnya sepakat bahwa pentingnya memanfaatkan ilmu sosial termasuk sosiologi. Kemudian aliran yang kedelapan atau yang terakhir adalah Freires-Claire atau ajaran hukum bebas, merupakan penentang paling keras dari positivisme hukum. Dalam penentangan terhadap positivisme hukum, Freires-Claire sejalan dengan kaum realis Amerika Serikat. Hanya saja, jika aliran realisme menitik beratkan pada penganalisisan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat, maka Freires-Claire tidak berhenti sampai di situ. Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Kesimpulan dari makalah saya yaitu, filsafat hukum merupakan pengkajian hukum dari segi hakikat atau inti hukum dengan memberikan keterampilan berpikir secara logis, kritis, dan radikal dalam menganalisis dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi. Hakikat hukum meliputi konsep-konsep tentang pengertian hukum, gagasan-gagasan tentang tujuan hukum, dan motif-motif mengapa manusia mau menaati hukum. Sekian presentasi dari makalah saya. Apabila banyak kurang ataupun salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.